Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa, meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat. Haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Lisan orang dekat dengan Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan lisan orang dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan zina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan curang, jangan riba, jangan makan haram. Dengan lisan orang selamat dari azab Allah. Tapi jangan lupa, dengan lisan pahala menjadi berpindah. Orang yang baik, sholatnya banyak, pindah pahalanya kepada orang lain. Gara-gara apa? Lisan membicarakan aib orang lain. Zaman dulu, tutup pintu, tutup jendela, tinggal di rumah, aman, tidak bicara aib orang lain. Zaman sekarang, besok hari libur, pagar kita kunci, pintu kita kunci, jendela kita kunci, tinggal di rumah, handphone hidup. Mulut nggak bicara, jempol bengkak. Grup sana, grup sini, masuk Instagram, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk YouTube. Ini Ustaz Somad dari tadi ngejek ngomong TikTok, YouTube, Instagram, padahal dia pun juga main Instagram. Betul? Instagram Abdul Somad ada? Ada. Yang mana itu Pak Ustaz? Kami tulis Abdul Somad banyak sekali. Yang centang biru followernya 9 juta. Maksudnya yang belum follow. Itu maksudnya. Jadi Ustaz Somad itu sering posting di Instagram, ya, sering update di YouTube, ya, sering posting di TikTok, ya, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu semua admin yang mengerjakan. Saya hanya ngirim bahan-bahannya saja. Tolong balon diambil, nggak usah malu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita selamatkan lisan kita, selamatlah amal kita. Bagi ibu-ibu yang suka ngomong, anak orang, suami orang, istri orang, sekarang setiap berita diekspos, TV, internet, YouTube, semua di komen. Maka insya Allah kita di Masjid As-Salam masih selamat lisan kita. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain dari lisannya, dari komennya. Hidup ini sebenarnya tidak berat, hidup ini tidak sulit. Yang berat itu adalah memikirkan lisan orang, memikirkan komentar orang. Betul? Nah, betul katanya. Ustaz Abdul Somad kurus. Apa kata orang? Itu Ustaz Somad kurus karena tidak makan. Ustaz Abdul Somad gemuk. Apa kata orang? Itu Ustaz Abdul Somad gemuk karena makan duit haram. Jadi kalau kita ikuti omongan orang, sudah lama darah tinggi kita naik, asam urat, asam lambung, dan macam-macam semua naik. Maka yang paling bagus adalah kita urus saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang tidur, jangan lama-lama scroll, lihat komen, hancur, rusak pikiran kita. Badan sehat tapi kepala kita hancur, memikirkan segala hal. Yang paling jahat merusak adalah pikiran. Mikirkan omongan orang, mikirkan komen orang, mikirkan tatapan mata orang, mikirkan. Itu kenapa orang gila itu sehat. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Kalau mau sehat, buang pikiran. Oh, ini Ustaz Abdul Somad ini menyesatkan. Kita boleh berpikir, tapi yang kita pikirkan adalah apa bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membangun masjid ini bekalnya sudah siap. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid,
banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah tempatnya satu istana di surga. Mudah-mudahan kita semua juga nanti sempat bisa bangun masjid, ada tanah lapangnya, tidak pakai pagar, perumahan-perumahan ramai, solat berjamaah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama lisan, yang kedua tangan. Betapa banyak tangan menganiaya, menempeleng, memukul, menyiksa, tapi insya Allah tangan kita baik. Ada orang yang tangannya tidak pernah memukul, tidak pernah menempeleng, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyiksa, tapi tanda tangannya meluluh lantakkan tanah orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tangan kita tidak menganiaya orang insya Allah. Amin ya rabbal. Laki-laki, tanganmu jangan sampai menempeleng istri. Ketika pergi besok kondangan, wajah istrinya sebelah biru, sebelah hijau. Kamu ditempeleng, bukan, salah makeup. Tangan laki-laki. Yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam, lapor ke Bapak Kapolres, lapor ke Babin Kamtipmas. Siap menerima laporan, Pak? Siap. Kalau nggak cukup, Bapak Babinsa. Siap, Pak Babin? Siap. Oh, siap. Lapor sekarang. Perempuan yang dipukul, yang dianiaya, diam. Perempuan menelpon jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad. Salah sambung. Nelpon juga lagi. Ada apa? Suami saya, Pak Ustadz. Kenapa suamimu memukul saya, menganiaya saya, menghardik saya, mengusir saya? Kenapa kamu tidak balas? Karena ada yang ngasih tahu, sorga saya di telapak kaki suami, Pak Ustadz. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, suami yang takut kepada Allah. Mana contoh suami yang takut kepada Allah? Inilah dia contoh suami-suami idaman yang takut kepada Allah. Yang senyum yang belum nikah malah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan takut, jangan khawatir. Anak gadis kalian jodohnya tidak jauh. Inilah mereka. Gimana guys? Siap? Siap mereka semua. Sekarang kita tanya ibu-ibu, siap Bu? Tidak. Jangan khawatir, kalau jodoh takkan kemana. Tapi jangan lupa, saingan di mana-mana. Jangan khawatir, kalau sudah dituliskan oleh malaikat, tidak akan beralih ke tempat yang lain. Betul? Engkau punya proposal, minta sama Allah, sesuai proposalmu dengan persetujuan Allah, kau bahagia, kau bersyukur. Tidak sesuai proposalmu dengan keinginan Allah, kau bersabar. Hidup ini cuma dua, syukur dan sabar. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya yang pertama namanya syukur, yang kedua sabar. Alhamdulillah, karena hidup ini cuma dua, syukur dan sabar. Ini sekarang banyak anak muda, dia punya proposal, dihadapkan pada Allah, dia bukan syukur, dia bukan sabar, dia paksa Allah untuk mengikuti proposal dia. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta kepadanya, buat dia cinta kepadaku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apain? Kalau dia sudah punya jodoh, berarti Allah menyiapkan jodoh yang lebih ganteng, yang lebih mancung, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih hebat. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik diberikan jodoh yang soleh solihah insyaallah. Saya lihat yang bilang amin yang udah punya anak 3, 4 semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti yaumul qiyamah, ada orang yang nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, isyraq, awabin, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat, banyak solatnya. Wasyamin, puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Asyura, puasa 9 Zulhijjah Arafah, puasanya banyak. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza,
tangannya kasar mengambil harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa satama hadza, mengancam si fulan. Habis amal solehnya, ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil hajinya, diberikan pada orang yang dia zolimi, diambil tasbihnya, diberikan pada orang yang dia pukul, dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, amalnya habis, sementara yang ngantri masih panjang. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka karena menganiaya orang, belum minta maaf. Ini tadi Pak Bupati menyebut bahwa ini acara masih halal bihalal. Rasa-rasanya inilah halal bihalal yang terpanjang di dunia. Halal bihalal tidak mesti bulan Syawal, Ustadz Somad. Halal bihalal itu tidak terbatas Idul Fitri. Halal bihalal, kelahi haram, musuh-musuhan haram, diam-diaman haram. Maka kita mau pindah dari yang haram kepada yang halal. Berteman halal, bersilaturahim halal, dengan cara yang halal. Karena ada juga orang silaturahimnya halal, tapi caranya tidak halal. Mau kemana Pak? Mau silaturahim, kumpul dengan teman-teman semuanya. Di mana? Di diskotik, mau dugem sebentar. Itu namanya halal bil haram. Silaturahimnya halal, tapi perbuatannya haram. Sedangkan kita malam ini silaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, bertemu bertatap muka, ngaji, diadakan di halaman masjid. Acaranya halal, yang dituju halal. Itulah makna yang disebut Pak Bupati tadi. Ini nama acaranya halal bi halal. Jangan sampai nanti anaknya pulang di rumah bertanya, Mama, 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 ya tadi Pak Bupati Maros mengatakan acara kita halal bi halal. Betul. Apa arti halal bi halal? Pokoknya halal dari sejak dulu bihalal. Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Bapaknya ditanya, ayah tadi acaranya halal bihalal. Betul. Artinya itu apa? Pokoknya dari dulu sudah begitu. Kata Ustadz, banyak nanya berarti Bani Israel. Itu tidak mendidik. Anak-anak kita mesti dijelaskan dengan yang baik. Silaturahim itu halal, kelahi itu haram. Putus silaturahim, walaupun ibadahnya banyak, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim pada malam hari ini, umur kita bertambah, rezeki berlimpah insyaallah. Bukan kata saya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan bertemu malam ini silaturahim kita tersambung insyaallah. Amin ya rabbal. Masjid As-Salam ini insyaallah menurut pikiran saya setelah melihat lingkungan sekitar, sampai hari kiamat nggak akan kosong sholat berjamaah. Ustadz tahu dari mana? Karena saya lihat ke kanan perumahan, ke depan nggak tahu, tiang-tiang banyak sekali. Rumah juga, ke kiri juga perumahan. Dan ini melihat dari usianya, usia-usia muda yang baru menikah, anak 1, 2, anak-anak mereka akan membesar, lahir cucu-cucu mereka. Maka insya Allah jangan hanya sekedar masjid, ini masih baru lagi. Ke depan anak-anaknya sekolah di mana? Mesti ada mengaji, ada RA, Raudatul Atfal, pendidikan Al-Quran, tamat TK, hafal juz amma. Simple, singkat, pendek, 1 tahun. Daftarkan anak Anda segera ke TK As-Salam. Inilah TK yang paling hebat. TK-nya belum ada, endorse-nya sudah ada duluan. Tamat TK, hafal juz amma. Anak siapa yang tidak senang